Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa syarrafana wa karramana bima'iyyati hadzal wali. Bersyukur kita kehadirat Allah yang telah menggiring kita untuk dapat duduk bersama di depan satu daripada waliullah, satu daripada kekasih Allah. Di malam yang mulia kita semuanya terpilih untuk dapat mengisi malam ini, duduk bersama sesaat dengan para kekasih-kekasih Allah yang biasanya kita lewati dengan malam-malam penuh kelalaian. Malam ini kita isi dengan bersama-sama duduk di depan taman sorganya dengan harapan memancing datangnya rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tercatat menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat. Berkata ahli ma'rifah, kullu turuq ilallah masdudatun, semua jalan menuju Allah tertutup pintunya, illa kecuali melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah tertutup pintunya kecuali melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Kiai Khalil Bangkalan menjadi orang hebat kecuali karena kedekatannya kepada Nabi Muhammad. Tidaklah satu wali di dunia ini menjadi orang yang dekat kepada Allah kecuali karena kuatnya hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara mereka sampai ada yang berkata, Abul Abbas Al-Mursi, seorang wali min awliyaillah, pernah berkata, lawih tajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan lama adattu nafsi minal muslimin. Seandainya saya lupa satu detik kepada Rasulullah, maka saya bersumpah saya bukan orang Islam. Saya bersumpah saya bukan orang Islam jika saya satu detik melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para wali-waliullah mentakbirkan kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah, semua yang ingin hidupnya dikenang oleh orang yang datang setelah kita, maka perkuat sambungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uluran tangan dari Rasulullah sudah diulurkan, jalan sudah dibuka oleh Rasulullah. Salawat dan salamnya selalu dipamerkan dan disodorkan untuk kita, supaya menjadi tali penghubung yang kuat antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pasti akan menjawab, dia pasti akan menyambut, dia pasti akan mengulurkan tangannya dan menarik kita lebih dekat kepadanya. Bagaimana tidak? Semua kita sudah tahu ceritanya. Si pohon kurma yang nangis terseduh karena tidak bersama dengan Rasulullah hanya beberapa meter saja, didatangi oleh Rasulullah. Tangisannya pohon kurma didatangi oleh Rasulullah. Tangisannya pohon kurma yang dalam kerinduan dan kecintaan didekati oleh Rasulullah. Bahkan dalam riwayat Imam Hasan Al-Basri bercerita, Rasulullah bukan hanya mendekati dan mendatangi pohon kurma yang lagi rindu dan cinta, tapi dipeluk oleh Rasulullah seperti seorang ibu memeluk anaknya yang dikasihaninya. Jika pohon kurma yang keras saja didatangi oleh Rasulullah, kalau mau rindu, kalau mau menyambungkan hati, apalagi kita sebagai umatnya. Jika kita benar-benar berusaha untuk menyambungkan hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah siap menyambut kita sekalipun kita banyak dosa.
Rasulullah siap menarik kita sekalipun kita banyak salahnya. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, kadangkala kita tidak mau menyambung hati kepada Rasulullah. Kadangkala hati kita sudah terlalu tebal tertutup dengan duniawi yang telah mempersibukkan hari-hari kita, bahkan dosa yang bertumpukan. Hikmah ziarah yang harus kita ambil diantaranya, ayo semua yang ingin derajatnya diangkat, semua yang ingin hidupnya bahagia, semua yang ingin dekat kepada Allah harus melalui pintunya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah diumumkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta kepada Allah, maka kalian harus cinta kepada Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Kiai Khalil ataupun wali siapa saja di dunia ini, mereka semuanya diukur pangkatnya kepada Allah, dekatnya kepada Allah, ukurannya seberapa kuat mereka dekatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat menjadi manusia yang sangat tinggi pangkatnya. Setelah pangkat para nabi, para sahabat mendapatkan kedudukan yang tinggi setelah para nabi. Para wali-wali kutub semua di bawahnya para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat nempel zahir dan batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat melihat langsung Rasulullah, menyentuh langsung Rasulullah, semakin dekat dengan Rasulullah, maka semakin mulia orang tersebut. Kenapa para ulama juga dimuliakan? Karena membawa ilmunya Rasulullah. Kenapa para habaib juga dimuliakan? Karena membawa darahnya Rasulullah. Jadi semua yang mendekatinya pasti mulia. Kenapa Mekah dimuliakan? Kenapa Madinah dimuliakan? Berkat adanya Rasulullah. Bahkan ulama bersepakat, tempat yang paling afdal di dunia ini adalah tanah yang menyentuh jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi Ka'bah, bukan lagi Hajar Aswad, bukan lagi masjid, bukan lagi tempat yang lain. Ulama sepakat tempat yang paling mulia di sisi Allah adalah tanah yang menempel dagingnya, kulitnya Rasulullah di kuburan dan di busaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanah menjadi nomor satu karena berkat dekatnya dengan Rasulullah. Lantas bagaimana kalau umatnya yang mendekati Rasulullah, hatinya didekati Rasulullah, maka kebahagiaan sudah pasti didapat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyambungkan hati kita dengan Rasulullah. Di tengah malam yang seperti ini, di sepertiga malam seperti ini, pintu langit dibuka oleh Allah. Pengumuman dari langit, apakah ada yang mau bertaubat? Apakah ada yang mau dikabulkan hajatnya? Apakah ada yang mau mendekat? Mari maju dan mendekat, kata Allah. Di malam yang seperti ini, di sepertiga malam, malam yang mustajabah, kita angkat kedua tangan kita. Kita semuanya berdiri di depan pintu Allah dengan penuh keyakinan, ya Allah, melalui Nabi Muhammad kami datang kepadamu. Ya Allah, melalui Nabi Muhammad kami hadir kepadamu. Ya Allah, melalui Nabi Muhammad ini dia kami menghadapmu. Lihatlah, semuanya datang ingin kau ampuni. Lihatlah, semuanya datang ingin kau lihat. Lihatlah, semuanya datang ingin cari perhatian darimu. Bukan perhatiannya orang lain, bukan perhatiannya pemimpin, bukan perhatiannya juragan. Semuanya tengah malam seperti ini duduk, bangun, berzikir, ingin mencari perhatianmu. Wahai Allah yang tidak pernah tidur, wahai Allah yang tidak pernah ngantuk, wahai Allah yang menyelimuti pengetahuannya kepada semua yang hadir.
Maka semuanya minta kepada Allah agar hati yang kotor ini dipandang dan dilihat serta disucikan, agar diri yang berdosa ini diampuni oleh Allah dan dicabut hijab yang tebal di hati ini, ditanamkan cinta Allah, cinta Nabi Muhammad, cinta keluarga Nabi Muhammad, dan semuanya menjadi orang yang selamat. Serta apa yang kita baca di tempat ini kita hadiahkan kepada Rasulullah sebagai sambungan hati kita kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabat serta pengikutnya. Tak lupa semua para awliya illah, khususnya sahib Hadad dari sahib pusara ini ke Syekhana Muhammad Khalil, dan semua para aktab wa anjab wa abdal. Juga tak lupa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatul muslimin. Semoga yang kita baca menjadi hijab api neraka untuk ibu dan bapak kita. Yang kita baca menjadi penyebab taman surga untuk orang tua kita. Apa yang kita baca menjadi penenang untuk sisa umur hidup kita. Apa yang kita baca keberkahannya mengalir kepada kita semuanya. Ya Allah, kami berdoa seperti yang Kau perintahkan, maka jawablah seperti yang Kau janjikan. Semua yang hadir ini minta kepadamu, pilih dan catat ya Rabb, jadi orang selamat dunia dan akhirat. Tetapkan hati dalam iman dan Islam, istiqomah takwa dan taat kepadamu ya Allah, istiqomah takwa dan taat kepadamu ya Allah. Dan akhiri hidup kami dengan husnul khatimah, matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وأتوب إليك وأتوب إليك. الفاتحة.